Dan syukure belajar kon Jawa cah Jawa. Wah, laris aku. Belum sekali ngujudke iki 300 syukurane kok. Iku nek wong pesta nek kaya ngene iki yo. Iya. Cuman saya ngujudkan itu sekarang Pak nyuwun sewu karena saya tanya pakar-pakar budaya untuk melestarikan budaya Jawa ini. Kalau terus menggunakan bahasa ibu dengan menggunakan bahasa kromo inggil, wong kabeh padha nggih tapi mboten kepanggih. Orang ngerti apa-apa, gur nggah nggih tok. Makanya saya robah dengan bahasa nasional supaya masing-masing paham ngerti. Ojo ke si Parno, si Lubis pun ngerti. Lah nek basa kaya mau, Lubis nggak ngerti, Parno apa meneh. Wong Jawa wis ora ngerti Jawane. Tinggal mbatake. Biasa Pak Darno dalam mewujudkan walaupun kurang sempurna, piranti ubur rampinya kurang sempurna tapi disebut ke kabeh. Iya kan? Itu eneng mau bubur abang putih eneng. Eneng. Ya kan? Ingkungnya kalau ini harus 3 Ibu. Oh, apa ini? Tumpengnya harus 3. Nanti akan kita bahas satu persatu supaya kita lebih paham. Ini mengandung nilai filosofi yang bermakna bagi kehidupan kita. Ini bukan sesajen yang dipersembahkan untuk danyang merkanyangan Kang Bauleksa ing desa Punggulan iki. Sebenarnya danyang merkanyangan itu merupakan cikal bakal orang yang pertama dulu buka alas iso dadi kampung Punggulan. Taruh itu kita hilangkan karena orang selalu beda pendapat, dianggap danyang itu demit. Padahal bukan. Cikal bakal. Kalau saya tanya satu persatu yang tinggal lama di sini, siapa sih gaya kampung Punggulan ini? Gak ini sih ngerti, apa nih aku? Bisa seperti ini berkat siapa? Berkat pasangan sejodoh iki cikal bakal buka hutan alas yang banyak demitnya, hewan buas sampai seperti ini kita tinggal penak nikmati nih. Itu adalah pahlawan kampung, wajib kita doakan arwahnya. Yang berwarna putih, tumpeng itu singkatan dari yen metu kudu mempeng atau buceng, yen nyebut kudu sing kenceng. Maknanya apa? Tumpeng yen metu kudu mempeng, nak punya hajat, keinginan, cita-cita harus mempeng, harus bersungguh-sungguh. Nah, ini yang pertama putih melambangkan kesucian, yang kedua tumpeng yang kuning. Kuning itu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Baru yang satu lagi namanya tumpeng pungkur. Tumpeng satu dibelah 2, ungkur-ungkuran itu tumpeng tolak bala. Semua tumpeng ada 8 jenis tumpeng. Tumpeng syukuran sunatan dewe, tumpeng syukuran nikahan dewe, tumpeng tolak bala dewe. Dan kalau tolak bala ada janurnya 4. Kenapa harus dikasih janur? Janur itu berasal dari sejatining nur. Yang bahasa Arabnya datang nur cahaya, berarti datangnya cahaya. Kenapa harus dipilih janur itu daun kelapa Jawa, enggak kelapa sawit? Yang masih muda, yang menunjuk ke atas seperti alif. Wah, nek dikupas iki arep bayar piro nek kamu iki. Akan selalu selamat. Kenapa? Karena selalu berwaspada. Kita sambung menaiki baru mudah-mudahan Allah pertemuan kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagai umatnya, namun jangan lupa di samping memperbanyak juga ayo ikutilah sunnah-sunnah yang ditinggalkannya. Insya Allah kita semua nanti akan Pak ungkur dan yo ilo awake kurang ajar awak engko nang mburi diungkuri. Muharram atau Suro sebenarnya sama, tapi menjadi perbedaan yang begitu hebat sehingga kita dengan kita perang hanya gara-gara salah paham. Ketika zaman kerajaan Majapahit akan runtuh, yang dipimpin oleh seorang raja Prabu Brawijaya menghadapi kerajaan yang akan hancur,
Dan dia kebingungan karena Majapahit ini terus diserang, kayak mana mau ditumbangkan Raja Majapahit dan kerajaannya. Lalu datang seorang wali atau seorang sunan yang lahir dari guarbane wong Jawa, bapake Jawa, mamake Jawa, lahir ning tanah Jawa sampai matine pun nang Jawa. Ya ini Mbah Sunan Kalijaga datang menghadap Prabu Brawijaya memperkenalkan Islam dengan membawa kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika hati goncang seorang Raja Brawijaya menerima Kanjeng Sunan atau Mbah Sunan Kalijaga untuk memperkenalkan ajaran Islam, yang akhirnya Prabu Brawijaya masuk ke dalam Islam dan seluruh rakyat kerajaan Majapahit memeluk agama Islam. Ajaran agama Islam terjadi perperangan besar, akhirnya runtuh kerajaan Majapahit. Lalu Prabu Brawijaya karena sudah hancur kerajaan Majapahit, dia ingin kembali menciptakan satu kerajaan negeri sebagaimana tuntunan di dalam Islam, menjadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dibimbing gurunya Mbah Sunan Kalijaga, membuat kerajaan baru yang disebut dengan Kerajaan Pajang. Nah, akhirnya Kerajaan Pajang terus dibimbing mereka masuk ke dalam Islam, melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, namun seluruh adat dan budaya Kerajaan Majapahit yang dulunya dikenal dengan Hinduisme ini dibawa, nggak ditinggal. Mbah Sunan Kalijaga nrimo, wis gowo wae, lebokke di Islam ke sisan. Yang dulunya tumpeng, piranti, semuanya itu yang disiapkan sebagai sesajen untuk Sang Hyang Widi supaya diberi keselamatan. Akhirnya ketika dimasukkan ke dalam Islam, dijadikan iktibar bagi kita supaya mengerti tentang tatanan kehidupan kita sehari-hari. Lalu ketika datang bulan Muharram, diselenggarakanlah upacara ritual suroan mulai tanggal 1 nganti tanggal 10. Makanya disebut suro karena Al-Quran mengatakan hari Asyura. Sementara itu ada kerajaan di Jawa juga yang namanya Kerajaan Demak, yang dipimpin rajanya oleh Raden Patah, yang mursyid gurunya Sunan Kudus. Mereka diambil dari negeri Arab sehingga disebut dengan Islam santri. Ketika datang bulan Muharram, mereka mengadakan ritual-ritual ibadah dengan berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Kerajaan Demak dengan Kerajaan Pajang yang baru dipimpin oleh Prabu Brawijaya yang gurunya Mbah Sunan Kalijaga, orang Demak melihat kegiatan ritual di bulan Muharram kok agak berbeda cara-caranya, terakhirnya perang, Pak. Perang Sunan Kudus gurune. Kerajaan Kapajang Brawijaya yang gurunya Mbah Sunan Kalijaga Islam. Lah kamu Islam podo Islam kok podo gelut, apa ora isinnya didelok wong. Jane sing rebutan Muharram karo suro. Mereka menolak apa yang diperintah untuk penjelasan masing-masing. Jane suro iku ya Muharram iku ya suro. Ming karena suro iki Muharram iku santri, nah enggak eneng masalah. Dalam bahasa Arab dan bahasa Jawa enggak ada banget. Nek hari Senin bahasa Arabnya Isnin, nek wong sar suro, Jumadil awal, Jumadil akhir.
ahad itu bahasa Arab, akad itu wong Jawa. Jadi nang di bedane ngopo gelut. Yang berikutnya, apa yang dibuat itu semua itu bukan sebagai sesaji, tapi itu semua sebagai pelajaran wujud rasa syukur di dalam kehidupan ini, karena banyak bumi ini kita dihamparkan Allah banyak nikmat dan kita harus menjaganya. Contohnya di dalam acara Ubur Rampe ada jajan pasar menghormati Kanjeng Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas lan bagindo Nabi Khidir. Maknanya apa? Nabi Sulaiman diberikan titah wahyu mujizat oleh Allah. Dia mampu berbicara dengan hewan, bahkan dengan angin, tumbuh-tumbuhan. Iki so cerita yang menguasai dunia dedemit Nabi Khidir. Makanya Kanjeng Nabi Sulaiman, wahai anak cucuku, besok nek arep nglakoni gegawean pesta cilik-cilikan among-among nganti geden, ojo sembrono nggunake alam iki, gunakno godhong sesuwek kayu seceklek banyu segayung. Artinya jangan serakah. Ingat, alam ini diwariskan bukan untuk kamu, tetapi untuk anak cucu kita. Namun apabila penyelenggaraan pesta itu tadi nggak disengaja merusak alam ini, dengan rusaknya alam ini jangan membawa berbagai macam musibah sehingga niat pesta tadi terhalangi. Makanya memohon ampun. Jadi semua ini ada pelajaran. Maka kita harus melestarikan alam ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kenyataannya piye, kita nggol kladia yang angel nang air joman iki tak ngono. Ojo iki uwi gembili, mana nih sing ngerti? Nah, aku sempet. Kenapa ini? Kita remangan biasa iki tuku. Malah aku diracun sisan. Nah, ini sebenarnya ini adalah pesan. Nah, ya Allah